Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita memasuki perkuliahan mengenai sesuai dengan IPS kita, yaitu hukum pidana ya. Ya, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki mata kuliah kita, perlu diketahui bahwa di FPS kita ini itu membahas mengenai pencapaian di dalamnya, yaitu moderasi umat beragama yang pada tujuannya jadi sinkron dengan jurusan kita, mata kuliah kita hukum pidana, itu kemudian dipromosikan pada di dalam, yaitu moderasi umat beragama. Olehnya itu pada kesempatan kali ini kita memasuki mata kuliah ini, yaitu hukum pidana, yang dimana hukum pidana sendiri perlu kita ketahui bahwa sebelum kita membahas lebih jauh apa itu hukum pidana, kita harus memahami dulu apa itu hukum. Definisi daripada hukum itu sendiri, ciri hukum itu sendiri, sifatnya hukum itu sendiri, dan tujuan daripada hukum itu sendiri. Yang dimana ketika kita berbicara mengenai hukum pidana, berarti kita tidak terlepas daripada aturan yang mengikat, yang dimana kita berbicara mengenai suatu perbuatan. Jadi hukum pidana itu berbicara tentang sanksi atas perbuatan yang telah kita lakukan. Sementara dalam hukum pidana itu sendiri telah kita ketahui bersama bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mengikat. Hukum itu adalah suatu aturan agar terciptanya suatu ketertiban. Tetapi hukum itu sendiri sifatnya memaksa. Jadi hukum itu suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita patuhi. Kenapa? Karena sifat sendiri daripada hukum itu sendiri adalah sifatnya memaksa. Itulah yang disebut dengan aturan. Kenapa disebut dengan aturan seperti itu? Karena tujuan daripada pencapaian hukum itu sendiri itu adalah agar terciptanya suatu ketertiban. Olehnya itu perlu dipahami oleh para mahasiswa itu sendiri bahwa ketika kita masuk pada hukum pidana itu berarti ada aturan yang harus kita patuhi, yang dimana itu berbicara tentang perilaku kita atau perbuatan itu sendiri. Jadi berbicara hukum pidana itu dia berbicara tentang aturan atas perbuatan kita, yang dimana ketika kita melanggar atas apa yang kita perbuat di luar daripada aturan yang telah ditetapkan, maka di dalam aturan itu ada yang disebut dengan sanksi. Ada yang disebut dengan sanksi. Nah, apa tujuan daripada sanksi itu sendiri? Tujuan daripada sanksi itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah kita lakukan, yang melanggar tadi atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan formalnya atau tata tertib yang telah kita buat. Nah, ketika hukum pidana itu kita sandingkan
dengan moderasi beragama, yang dimana dalam beragama pun dijelaskan bahwa kita juga ada pedoman seperti halnya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di situ pun berbicara tentang ada aturan yang dimana berbicara tentang ketertiban, berbicara tentang saling menghargai antara umat beragama. Jadi berbicara tentang moderasi itu sendiri, berbicara tentang keberagaman. Artinya bagaimana kita menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, ketika kita sangkut pautkan dengan hukum pidana, bahwa di dalam aturan hukum pidana itu kita tidak boleh seperti halnya menghina, mencela agama-agama yang lain, menjatuhkan agama yang lain, ataupun apa yang tertuang di dalam aturan itu sendiri, bagaimana terjadinya yang disebut dengan toleransi beragama. Jadi kita menghargai yang disebut dengan perbedaan. Dan memang perbedaan itu ada, perbedaan itu indah. Kenapa? Karena memang sudah diatur baik itu dalam Al-Quran dan hadis maupun dalam aturan hukum positif itu sendiri. Mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan atau seperti apa? Mungkin dari Ahmad ada pertanyaan atau cukup dipahami? Bagaimana? Cukup dipahami. Jadi pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana yang disebut dengan ius ponella dan ius poniendi. Yang dimana ius ponella ini merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Aturan hukum pidana yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat merupa pidana. Hukum pidana itu meliputi suatu perintah atau larangan, aturan yang menentukan bagaimana apa negara dapat memberikan reaksi terhadap perbuatan tersebut. Maksud daripada hukum pidana yang sifatnya luas ini tadi, seperti halnya suatu perbuatan atau kejahatan yang sifatnya secara umum. Jadi hukum pidana yang sifatnya secara umum ini yang kemudian itu memberikan sanksi yang dimana terciptanya yang disebut ada efek jera daripada perbuatan atas kejahatan tadi. Nah, itu yang secara umumnya, secara luas. Yang kemudian secara sempitnya apa yang melanggar atau tidak sesuai daripada hukum pidana secara luas tadi ini, yang kemudian masuk pada hukum pidana secara sempit, yaitu hukum pidana yang sifatnya khusus, yang dimana seperti halnya suatu perbuatan yang salah satu contohnya itu seperti halnya korupsi. Jadi korupsi itu masuk pada tindak pidana yang khusus. Begitu salah satu contoh. Baik, dari kita lanjutkan dari materi kita mengenai perkuliahan kita pada hari ini, yaitu hukum pidana, yang dimana hukum pidana itu sendiri seperti telah kita ketahui tadi bersama, bahwa berbicara tentang hukum pidana berarti berbicara tentang perbuatan, yang dimana perbuatan ini ketika tidak sesuai dengan aturannya maka itu akan diberikan suatu sanksi, yang dimana sanksi itu tadi berbicara tentang efek jerah. Efek jerah ini tadi berbicara tentang bagaimana agar pelaku ini tidak mengulangi lagi perbuatannya seperti itu. Nah, ketika kita masuk pada penegakan hukumnya itu sendiri, bahwa ada yang disebut dengan pidana umum dan pidana khusus. Ada yang disebut dengan delik aduan, ada yang disebut dengan laporan. Yang dimana
berbicara tentang pidana umum. Pidana umum itu berarti suatu perbuatan yang di masyarakat itu secara umum, secara luas, secara menyeluruh. Salah satu contoh daripada apa suatu perbuatan yang ada di tengah masyarakat seperti halnya perbuatan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini yang kemudian merugikan orang lain. Nah, ini yang kemudian timbulnya pidana ini tujuannya untuk memberikan suatu sanksi terhadap pelaku itu agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, agar tidak ada lagi korban berikutnya. Seperti itu tujuan daripada penerapan hukum itu sendiri, hukum pidana itu sendiri. Yang kemudian ketika kita masuk berbicara pada khususnya, kita mengambil contoh itu seperti halnya korupsi. Nah, korupsi itu masuk pada pidana khusus, jadi dia khusus dalam penanganannya. Maksudnya di situ mengambil uang rakyat yang semestinya ke masyarakat luas, jadi dia dari hal yang luas kemudian masuk kepada yang umum. Yang luas ini perbuatannya tadi yang semestinya untuk masyarakat luas, jadi dia dikorbankan banyak orang yang kemudian perbuatannya masuk pada sesuatu yang khusus. Maka penindakannya ini, penegakannya ini pun harus khusus gitu. Nah, olehnya itu disebut ada yang pidana umum, ada pidana khusus. Ada perbuatan yang secara masyarakat luas itu tadi bagaimana supaya terjadi ketertiban di tengah-tengah masyarakat, maka itu masuk dia pada pidana umumnya. Masuk pada pidana khususnya itu tadi salah satu contoh yang tadi. Yang kemudian ada yang disebut dengan delik aduan, ada yang disebut dengan laporan tadi. Yang aduan ini seperti apa? Aduan ini masih pada tahap mengadu. Jadi ketika masyarakat suatu korban ada korban, ini bisa mengadukan kepada pihak yang berwajib. Tetapi dia masih pada tahap mengadu. Dalam tahap mengadu ini berarti masih dalam tahap belum penindakan untuk mencari siapa pelakunya yang kemudian harus diberikan sanksi atau ditersangkakan atau diterdakwakan. Nanti setelah dalam aduan ini yang mengadu tadi kemudian merasa dikorbankan, sudah ada perbuatan di dalamnya dan ada yang dirugikan dalam perbuatan itu, berarti ada pelaku yang melakukan sesuatu yang melanggar, yang tidak sesuai dengan aturannya, yang ada orang lain yang dikorbankan. Nah, yang hal seperti ini boleh dilaporkan. Di saat dilaporkan hal seperti ini, itu boleh masuk pada yang disebut dengan penegakan. Nah, di sini dalam penegakannya ada penindakan. Jadi dalam penindakannya ini ada diselidiki, yaitu disebut dengan sidik, diselidiki dulu, baru dilidik. Begitu. Jadi ada sidik, ada lidik. Gitu. Setelah hal seperti itu, penegak yang ditempati melapor yang tadi ini seperti halnya polisi. Kalau dalam hal pidana umum ya, dalam hal pidana umum ini kemudian tidak boleh mengambil suatu vonis atau keputusan karena dia masih pada tahap penegakan dari segi apa yang disebut dengan aturan dalam penegakan itu. Dia tidak boleh mengambil suatu keputusan bahwa orang yang dilapor tadi ini adalah benar-benar bersalah. Kenapa? Karena itu akan dilimpahkan naik sampai kepada kejaksaan dan pengadilan. Jadi yang berhak mengambil
keputusan bahwa orang tersebut ini benar bersalah, itu yang di pengadilan hakim. Jadi ada yang disebut dengan tersangka. Jadi tersangka itu orang ditahan atau ditangkap, belum tentu kemudian dikatakan bahwa dia bersalah, karena di dalam penegakan ada yang disebut dengan pengamanan. Jadi diamankan, orang yang bersalah pun ditahan untuk diamankan, diambil untuk diamankan, tetapi belum tentu bahwa dia dikatakan adalah orang yang bersalah. Tidak boleh diponis bahwa dia benar-benar bersalah. Kenapa? Karena belum ada belum ada putusan yang menjerat. Nah, nanti setelah ada putusan bahwa barulah disebut, karena sudah ada yang disebut dengan kekuatan hukum. Jadi sudah ada kekuatan hukumnya di situ, sehingga yang tersangka tadi itu dinaikkan menjadi terdakwa, baru ada putusan. Nah, di situ barulah disebut orang ini benar-benar bersalah karena sudah adanya kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Jadi terkadang di tengah-tengah masyarakat ketika orang diambil oleh aparat, kepolisian, penegak hukum, semuanya dikatakan bahwa sudah bersalah ketika diambil. Belum. Karena orang yang diambil, orang yang benar, orang yang salah pun ketika diambil itu belum tentu dikatakan dia bersalah. Orang yang benar ketika diambil berarti ada namanya disebut diamankan gitu, diamankan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan setelahnya itu. Nah, jadi diamankan dulu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian lanjut pada hukum pidana itu sendiri. Jadi tujuan daripada hukum pidana itu sendiri yaitu agar terciptanya suatu ketertiban. Kenapa? Karena hukum itu lahir daripada adanya kekacauan. Olehnya itu, ketika belum ada aturan yang mengatur, maka dalam suatu koloni ketika terjadi kekacauan, lantas belum ada aturan yang mengatur, maka itu belum disebut sebagai pelanggaran. Tetapi setelah adanya aturan yang mengatur di situ dalam suatu koloni, dalam suatu wilayah, lantas masih terjadi kekacauan, maka kekacauan tadi ini itu yang disebut dengan adanya pelanggaran. Begitu. Olehnya lahirlah hukum itu agar tercipta yang disebut dengan ketertiban, agar tertib, begitu ya. Jadi sementara hukum itu sendiri adalah sifatnya memaksa. Jadi memang memaksa. Hukum itu memang memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditegakkan. Jadi hukum itu memang sifatnya memaksa. Saya kira seperti itu. Baik, karena apa yang telah kita sampaikan pada hari ini cukup, bagaimana kemudian kita bisa saling berinteraksi di sini dan paham mengenai asal tujuan pembelajaran sendiri, yang dimana tujuan pembelajaran ini salah satunya paham mengenai bagaimana analisanya, bagaimana kemudian menafsir dan mengkaji daripada mata kuliah kita itu sendiri, maupun kemudian kita bisa menerapkannya hukum itu sendiri yang kemudian dipadukan dengan moderasi beragama. Jadi saya kira mungkin cukup dipahami sampai di sini ya. Oke, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.